Dan ternyata lokasi saya kempes ban itu berdekatan langsung dengan makam. Malam semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69 di segmen Cerita Arda. Di konten kali ini kita akan membahas hal lain. Ini bukan vlog, ini berupa cerita. Ceritanya itu berdasarkan kisah nyata yang saya alami. Bisa jadi itu horor, bisa jadi itu kisah hidup, dan bisa jadi itu cerita dari kawan-kawan juga yang pernah cerita ke saya. Namanya supir ya, di jalan itu pasti ada aja lah kenangan pahitnya, kenangan manisnya. Ada juga kisah-kisah mistis di jalan, itu pasti ada. Jadi saya di sini ingin bercerita sama kalian tentang kisah yang saya sendiri alami. Itu sekitar tahun 2016 apa 2017 kalau nggak salah, lupa saya. Itu sekitar 2017 kalau nggak salah. 2017, iya sih. Udah sekitar 3 tahun yang lalu apa ya, saya lupa ingat itu tepatnya. Itu keadaannya saya nyupir di Lampung, di kota saya asal Lampung. Itu saya nyupir mobil setoran. Mobil setoran itu kalau kalian nggak tahu, jadi kita nih bawa truknya orang, kita cari muatan sendiri, kita sistem store sama yang punya mobil gitu. Di situ saya ceritanya tuh muatan kayu jati itu untuk dibawa ke Jawa Tengah, tepatnya dibawa ke Jepara dari Lampung. Cukup berat muatannya 20 ton, kurang lebihnya 20 ton. Saya lupa pastinya. Intinya tuh saya ingin bercerita di situ. Saya awalnya tuh ya seperti biasa, jalan santai. Tapi lain, mungkin yang kalian lihat sekarang kan saya selalu sendiri ya, nggak pernah bawa kawan. Pada waktu itu aku bawa kernet, berdua, jalan berdua. Awalnya saya berangkat dari Lampung ke Jawa Tengah itu ya biasa-biasa aja, kayak nggak ada yang aneh, kayak nggak ada yang ganjil. Ya udah, kayak biasanya aktivitas saya mengemudi, nyupir kan. Tapi saya mau cerita hal mistis yang pernah saya alami di tol Cipali. Kurang lebih tepatnya tuh 2016 apa 2018, pokoknya 2000, sekitar 3 tahun itu, 2017 apa 2018, saya lupa banget tepat tahunnya. Itu saya berangkat dari Lampung pagi, malam saya sampai di Bekasi, tidur di situ. Dari Bekasi saya berangkat pagi sampai ke Cipali itu malam. Keadaannya hujan, masuk tol Cipali, jalan kayak biasanya aja. Saya jalan berdua, terus saya berangkatnya hari Senin, pas hari Selasanya saya di situ malam Rabu. Jalan biasa di Cipali. Keadaannya kan hujan ya, jadi saya tuh dari kilometer 57 jalan terus itu nggak berhenti karena pikir saya ini malam, keadaannya juga hujan, ban pasti dingin. Juga kan yang saya pakai itu tipe ban kawat gitu kan, yang tahan panas. Jadi udah jalan aja, jalan juga nggak ngebut, mungkin sekitar 40 km per jam aja. Sampai di kilometer 155 apa mungkin saya, iya 155 apa 157, pokoknya sekitar 155 atau 157, sekitaran situ saya berhenti di pinggir jalan, di pinggir tol, di bahu jalan. Saya pinggirin mobil, turun saya untuk buang air kecil awalnya. Dan saya di situ nggak ngerasa hal apapun, nggak ada yang aneh. Jadi saya udah selesai buang air kecil, kontrol ban, itu ban keadaan bagus semua, nggak ada masalah apa-apa. Saya balik naik ke mobil, kernet saya masih tetap tidur di jok sebelah kiri. Udah saya lanjut lagi jalan sampai di kilometer 175 itu mobil saya banyak kempes.
kedengeran dari kuping tuh. Wah, ini ban saya kempes. Mau saya paksakan ke rest area, saya takut bannya meledak karena saya ban serepnya cuma satu kan. Kalau sampai meledak dua-duanya, waduh repot. Jadi saya lanjut jalan sampai di kilometer 178. Di situ saya berhenti, memutuskan untuk berhenti karena dirasanya mobil ini udah oleng, udah nggak enak. Saya pinggirin di bahu jalan, saya turun untuk cek keadaan ban saya yang kempes itu yang mana gitu. Saya mau cek dan ternyata yang kempes ban belakang sebelah kanan yang luar. Saya jalan ke mobil, jalan ke depan. Saya dari ban belakang jalan ke depan. Niat saya ingin bangunin karena saya yang lagi tidur, ingin bangunin dia untuk bantuin saya karena keadaan mobil juga bannya lagi kempes kan. Dan saya kaget begitu saya jalan ke mobil, ternyata karena saya udah berdiri di depan mobil, ya saya spontan marahin dia lah. Ngapa kamu diem aja? Cepet ambil dongkraknya. Di dongkrak ini muatan berat. Dia nggak ngomong apa-apa, langsung jalan ke samping mobil karena kebetulan kotak-kotak kunci kayak kunci roda, dongkrak, balok segala macam itu adanya di sebelah kiri di kotak. Di kotak itu di samping tangki minyak. Di situ dia turun. Ya udah kayak biasanya kita itu. Tapi yang saya heran, dia itu orangnya periang. Dia itu orangnya banyak omong, suka cerita. Tapi kenapa malam itu dia diam? Dia nggak ngomong apa-apa, diem. Tapi dia tetap ngelakuin apa yang harus dia kerjain. Dia turunin dongkraknya, dia pasang, dia dongkrak ban itu. Dan herannya saya, biasanya dia itu kalau lagi ngedongkrak itu sambil ngoceh, sambil apa sih, bercandaan gitulah sama saya. Dan pada saat itu dia lagi dongkrak itu diem aja. Ya udahlah, pikir saya mungkin ini orang lagi kesel nih karena tadi lagi enak-enak tidur, mobil tiba-tiba ban kempes kan. Udah saya berpikirnya seperti itu aja. Setelah ban itu naik, dibuka, ya udah kayak biasanya aja, kayak supir sama kernet, saling-saling bantu gitu. Dia megangin kunci, saya narik pipa. Setelah selesai bongkar pasang ban, singkat cerita, dia nurunin ban serep. Saya ngelepas ban, dia nurunin ban serep. Selesai nurunin ban serep, ban yang kempes tadi digantung lagi sama dia. Saya pasang, intinya singkat ceritanya udah terpasang, ban itu udah selesai semua. Dan dia saya suruh ngerapihin, kayak dongkrak segala macam itu saya suruh ngerapihin. Dia nggak mau, dia kembali jalan ke depan. Pikir saya, oh ini anak pasti mau minum. Yang bikin saya heran bro, selama bukain ban itu tadi, dia nggak ngomong, dia nggak bersuara, diem. Kayak seolah-olah nih apa sih, kayak orang punya masalah, kayak orang lagi emosi gitu. Ditanyain nggak nyaut. Keadaannya itu saya lagi bongkar ban itu gerimis, nggak hujan terus, nggak, cuma gerimis. Karena dari awal jalan kan tadi saya cerita memang gerimis ya. Namanya gerimis itu kena air hujan, harusnya basah semua. Oh saya aja basah, baju basah, rambut basah. Kernet saya sama, basah, baju basah, celana basah, rambut basah. Tapi muka dia kering. Itu yang saya heran. Tapi saya udah nggak berpikir aneh-aneh. Ini udah malam, pikir saya itu sekitar jam 2 malam. Itu saya bukain ban sama dia udah nggak mikir aneh-aneh, udah buka aja lah, cepet pasang, jalan lagi gitu. Udah selesai dipasangin sebuah, dia jalan ke depan mobil lagi. Dia jalan ke depan, pikir saya dia mau minum mungkin. Udah akhirnya saya masukin sendiri dongkraknya, alat-alatnya kayak pipa, kunci roda segala macam, karena saya udah nggak betah dingin hujan tadi bro. Jadi udah saya masukin sendiri, cuci tangan. Saya udah nggak lihat kerannya di mana, saya udah cuci tangan aja. Saya masuk ke mobil lewat pintu sebelah kanan ke pintu pengemudi, duduk. Karena saya udah tidur di jok kiri. Saya berpikir gini, gila ini anak,
Baru selesai bukain ban, langsung tepar tidur. Udah, saya berpikir seperti itu aja. Mungkin dia capek, udahlah, saya udah gak mikirin, yang penting ban saya udah selesai semua, saya lanjut jalan. Sampai di rest area 229, saya berhenti tidur di belakang. Dan karena saya masih tetap tidur di jok sebelah kiri, bahkan sampai pagi. Setelah bangun pagi, saya mandi seperti biasa. Dan karena saya bangun, dia mandi juga, udah saya tinggal ke warung, saya ngopi, dia nyamperin saya. Dia ngopi juga di situ. Terus saya ngomong gini dong sama dia. Itu ban serep turunin, tambal. Kita nggak ada ban serep kita cuma satu. Dia heran, dia bertanya kepada saya, "Loh, Jas, emang banyak kempes?" Loh, orang ini gimana? Aneh. Ya kempes lah. Kan tadi malam kita bukain bersama. Gimana kamu ini? Dia jawab apa? Bukain ban. Kapan bukain ban? Gimana perasaan lu, bro? Dia nanya kayak gitu, kapan bukain ban, kata dia. Loh, tadi malam berdua saya sama dia bukain ban. Kata dia enggak. Saya keluar dari kilometer 57 udah tidur. Tuh, kamu lihat banyak kempes. Dicek sama dia. Iya, banyak kempes, benar banyak kempes. Tapi saya gak ngerasa bukain ban, kata dia. Loh, gimana sih? Orang semalam kita loh kehujanan bareng berdua bukain ban. Kehujanan, gila. Nih pegang baju saya kering dari tadi malam, gak kena hujan gak apa. Dia bilang kayak gitu. Paniknya kayak gimana, bro? Stres. Itu pengalaman saya sih. Dan kalau mau diceritain lebih panjang lagi, lebih detail lagi, wah banyak banget sih. Namanya supir di jalan itu pasti ada aja, bro, ceritanya. Untuk cerita-cerita berikutnya saya nggak tahu kalian berminat atau enggak. Silahkan komentar aja mau kayak mana. Saya coba berbagi cerita aja sama kalian. Soalnya di TikTok juga tuh pada nanyain, "Bang, coba cerita horor tentang supir." Saya kalau sendirian ya, nyupir sendirian ya alhamdulillah nggak pernah ada apa-apa ya. Jangan sampai lah, amit-amit, bro, amit-amit. Janganlah. Karena di jalan itu banyak banget apa ya, jalan-jalan yang kita lewati itu nggak semuanya baik. Ada beberapa jalan yang angker ya. Kalian tahu sendiri seperti Cipularang, terus Cipali, dan Jagorawi. Banyak lagi lainnya. Itu jalan-jalan yang angker. Jadi untuk diceritakan detailnya seperti apa kejadiannya, saya juga nggak bisa cerita semua. Dan ternyata setelah saya cari tahu di mana sih lokasi saya kempes ban ini, kok ada kejadian seperti ini. Setelah saya tanya sama warga-warga sekitar yang ada di rest area tersebut, dan saya cari-cari searching di Google, saya kempes ban di kilometer 178 Cipali. Ada apa di situ? Ada cerita apa? Saya pikir seperti itu. Dan ternyata lokasi saya kempes ban itu berdekatan langsung dengan makam Mbah Samijan. Memang mengejutkan sih. Namanya hidup di jalan itu pasti ada aja kisah-kisah mistisnya. Nggak mungkin nggak. Entah dimanapun itu pasti kita nemuin hal-hal seperti itu. Intinya ya alhamdulillah makhluk halus tersebut yang di kilometer 178 mewujudkan dirinya itu untuk membantu saya. Jadi alhamdulillah setidaknya saya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap saya jalan, dari dulu pun, dari saya jadi kernet, itu selalu diingatkan oleh orang tua saya, jangan pernah lupa untuk ngucap bismillah. Minimal ucap bismillah. Jika bisa doa lengkapnya sebelum berkendara lebih baik, lebih bagus.
Untuk konten-konten berikutnya kalian bisa komentar di bawah, request ingin saya cerita apa lagi. Dan mungkin dari rekan-rekan sahabat Arda punya cerita mistis di jalan seperti apa, bisa DM saya di Facebook Anjas Ardani. Ini Facebooknya, bisa inbox di situ Messenger, nanti saya cek satu-satu. Kalau ada yang cocok nanti saya kasih nomor WA saya, kita cerita di situ. Nanti dimasukin ceritanya di channel Sahabat Arda 69 ini. Untuk konten full yang kemarin saya janjikan sama kalian, yang trip dari Serang ke Surabaya, itu mohon maaf banget saya tidak bisa penuhi, saya tidak bisa posting. Bukannya saya bohong ataupun PHP, itu tidak. Tapi tadi malam mobil saya tuh mengalami kempes ban di alas roban. Memory cardnya itu saya masukin ke dalam bungkus rokok dan jatuh, tercecer. Saya nggak tahu jatuhnya di mana tepatnya, saya nggak tahu. Mungkin kalau saya tahu ya udah saya ambil lah. Jadi semua videonya tuh ada di situ. Ini pun saya opening buat lagi ngedit ulang. Jadi saya mohon maaf banget. Ya jadi segitu cerita dari saya Arda 69. Buat kalian support terus channel ini supaya makin berkembang dan bisa memberi hiburan untuk kalian semua. Sekian dari saya. Salam satu aspal.